Danisa Apriliani, Elca Berlianti, Randy Rizky Sutisna, Ratia Melina, Seli Nur Malasari, Tantri Dwi Lestari. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem pernapasan dan sistem pencernaan pada manusia. Sistem pernapasan adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh untuk bernapas. Sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Dengan dukungan oksigen, seluruh organ dapat berfungsi dengan normal. Fungsi sistem pernapasan yaitu ada 4 fungsi. Yang ke-1 bisa bernapas, yang kedua membuat manusia bisa bicara dan membawa sesuatu, yang ketiga mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkan yang sesuai kondisi tubuh, dan yang keempat melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Organ pernapasan pada manusia. Nah, di sini yang pertama itu ada rongga hidung. Fungsi rongga hidung yaitu menyaring udara yang masuk, dibantu oleh rambut hidung dan selaput lendir. Yang kedua ada faring. Fungsi faring yaitu menyalurkan udara ke laring. Dan yang ketiga ada laring. Laring berfungsi untuk menghubungkan faring dan trakea. Nah, fungsi selanjutnya fungsi trakea, yaitu menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Yang kelima ada bronkus. Fungsinya mengalirkan udara ke paru-paru. Dan yang keenam ada alveolus. Fungsinya sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan yang terakhir itu organ yang paling penting pada pernapasan manusia, yaitu paru-paru. Bagaimana sih proses pernapasan pada manusia? Perjalanan udara menuju paru-paru berawal dari rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus. Di rongga hidung juga, suhu udara dihangatkan dan dilembabkan. Setelah rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melalui faring, kemudian menuju laring, dan menuju ke trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju paru-paru. Namun, sebelum proses di paru-paru, udara akan melalui saluran bercabang 2. Saluran bercabang 2 ini disebut dengan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru kanan dan kiri. Bronkus bercabang lagi. Cabang yang kecil disebut bronkiolus. Kemudian bronkiolus bermuara pada alveolus. Alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida serta uap air. Setiap kita bernafas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru, kemudian oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, dan di saat yang bersamaan karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh melalui paru-paru. Pernapasan dada dan perut. Yang pertama itu ada pernapasan dada. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Dalam pernapasan dada terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspresi. Untuk mekanisme pernapasannya yaitu untuk fase inspirasi, yang pertama, ketika tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga volume rongga dada akan membesar. Dan yang kedua itu, ketika terjadi volume dada yang besar, maka tekanan udara dalam paru-paru akan kecil sehingga udara yang di luar lebih besar dan akan masuk ke paru-paru. Untuk fase ekspresi atau pengeluar udara itu ketika otot antar tulang rusuk kita relaksasi, maka tulang rusuk akan tertekan sehingga rongga dada akan mengecil. Akibatnya tekanan udara dalam paru-paru akan membesar sehingga udara akan keluar. Selanjutnya itu ada pernapasan perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Untuk fasenya itu sama dengan fase pernapasan dada. Untuk mekanismenya yaitu pada fase inspirasi, pada pernapasan perut yang pertama, ketika terjadi kontraksi pada otot diafragma yang mengembangkan, maka paru-paru juga ikut mengembang. Tekanan udara pada paru-paru akan mengecil dan udara dari luar akan masuk. Selanjutnya untuk fase ekspresinya, ketika otot diafragma relaksasi, maka rongga dada akan mengecil sehingga tekanan udara pada paru-paru akan membesar. Maka yang terjadi udara akan keluar dari tubuh. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan, baik secara mekanik maupun secara kimia. Fungsi utama sistem pencernaan adalah mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nutrisi tersebut diperlukan untuk proses perkembangan, perbaikan sel tubuh, dan menjadi sumber energi untuk beraktivitas sehari-hari. Selain itu, sistem pencernaan juga memiliki fungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak dapat diperlukan tubuh. Karena jika tidak dikeluarkan, cacat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh. Organ sistem pencernaan. Yang pertama ada organ. Organ terbagi beberapa macam. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, dan yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus kecil, dan yang kelima ada usus besar. Nah, yang keenam ada rektum, dan yang ketujuh ada anus. Nah, organ sistem pencernaan juga ada yang dinamakan kelenjar. Nah, kelenjar ini terbagi menjadi 4 bagian.
Nah, yang pertama ada ludah atau air liur. Nah, yang kedua ada pankreas. Nah, yang ketiga ada kantung empedu. Nah, yang keempat ada hati. Proses pencernaan pada manusia dimulai ketika kita mengunyah makanan oleh gigi. Makanan dihancurkan menjadi potongan kecil dan pada saat bersamaan bercampur dengan air liur yang dikeluarkan oleh kelenjar lidah. Oleh kontraksi otot, makanan kemudian didorong masuk ke kerongkongan, menuju lambung dan terus ke usus halus. Pada saat makanan tiba di bagian akhir usus halus, molekul-molekul nutrisi yang besar sudah dihancurkan menjadi molekul yang kecil dan dapat diserap oleh darah melalui dinding usus. Darah mengangkut nutrisi ke organ hati, kemudian ke sel-sel tubuh makanan, atau nutrisi yang tidak diserap masuk ke dalam usus besar, di mana sebagian besar air diserap kembali oleh tubuh sebelum sisanya terbuang menjadi anus sebagai feses atau tinja.